Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serang serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan berat, demi agama ku rela berkorban. Alasan serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah berjuangkan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serang serbu, alasan serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah berjuangkan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serang serbu, yang menang. Walau darah menetes di medan berat, demi agama ku rela berkorban. Maju ayah terus maju, singkirkan dia kikis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan alasan serbaguna, yang pertama, saya berulang-ulang kali, besok ada vaksin booster di PCNU yang di Roboya Bojo, jam 8 sampai jam 12. Nanti kan sore, pagi-pagi, karena ternyata mau di launching bersama antara Ketum PBNU, Menteri Agama dan Kapolri di PBNU. Makanya semua PCNU se-Indonesia gelar itu pagi, makanya jam 8 sampai jam 12 siang. Teman-teman yang belum di booster tolong datang nanti di vaksin booster. Kalau bisa kalau sudah ngajak saudaranya semuanya, karena memang pulang kampung perlu vaksin booster. Vaksin ini kuotanya 150 orang. Ada beras 150. Jadi kalau beras yang untuk vaksin 100 buat bagian, tapi yang pas 200 goceng buat bagian. Kan gitu. Jadi semakin cepat semakin baik dapat beras. Yang kedua ada kewajiban lagi semua harus SK ambil zakat kepada pengurus masjid dan musola. Karena legalitas secara undang-undang, maaf nih, panitia yang ditutup nama masjid dan musola sebenarnya tidak legal. Sesungguhnya tidak legal, tapi karena sudah kebiasaan menjadi legal. Oleh karena itu supaya menjadi legal, maka ada selain Ladisnu ada SK dari Ladisnu ambil zakat itu dari musola, sehingga itu legal di pemerintah. Karena Ladisnu memang lembaga zakat infak yang legal, yang disahkan oleh negara bersama negara. Jadi bagi para ustadz, para kiai yang punya musola atau masjid taklim yang pengen buka zakat fitrah di lokasinya, tolong ajukan nama-nama untuk SK-kan menjadi panitia ambil zakat.
di musola itu didasarkan sama lembaga zakat Ladisnu Jakarta Barat. Gitu. Siap, Nanti malam Sabtu ada sosialisasi gabungan antara lembaga Pastor Masail, lembaga Takmir Miskin dan Ladisnu. Malam Sabtu habis ibadah tarawih semuanya nanti diundang. Ada 70 masjid yang diundang sesuai daftar. Sesuai daftar yang sudah di kemarin tentang itu. Yang ketiga, hari ini kami atas nama PCNU Kabupaten semua terima kasih pada LPNU yang telah sangat positif untuk berbagi. Maka makanan hari ini melimpah ini. Saya yakin nggak habis ini. Kecuali pulang bawa bungkus masing-masing ini. Tapi disiapin kan bungkusannya? Siap. Siapin juga bungkusannya. Ada kok. Terus gede ada. Mudah-mudahan ini berkah LPNU untuk kegiatan ini dan terus berlanjut. Mudah-mudahan kalau bisa LPNU bikin akar nih supaya jelas produknya, kinerja jelas. Jadi kita rapi kerjanya. Siap, Pak. Saya atas nama yang ada di sini dan rakyat Indonesia yang berada di depan Palem dan tidak terdiam tadi. Indonesia. Iya. Pak Camat. Dan Pak Camat. Pak Musoni Pak Camat. Pak Lonjo. Mengucapkan terima kasih kepada LPNU inisiatifnya, berbaginya mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan kita semua di bawah rahmat Allah. Amin. Mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terima kasih. Doa penutup ada dua ya di sini, ada Kiai Mamin dan Andri. Duduk. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat mukarramin, segenap para kiai, para guru kami, para siswa kita yang senantiasa memberikan motivasi semangat kepada kita sama-sama masuk ke acara berbagi takjil ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad yang semoga senantiasa dengan kita selalu berbagi kebaikan dan berselawat kepada kekasihnya, kita mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Hadirin penunggu beduk maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Tunggu beduk, ada beduk. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya sangat memberikan inspirasi terutama buat saya dalam membuat penduduk masyarakat Indonesia di sekitar kantor saya itu. Karena tak henti-hentinya kita selalu memberikan air kesejukan, berbagi dan terus berbagi. Ini sebuah modal yang sangat besar buat kita dan menjadi teladan bahwa kitalah umat Nabi Muhammad yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kita lihat dalam kondisi berbagai aspek keterpurukan ekonomi pasca pandemi, kita selaku PCNU, kita bangun dan lembaganya terus aktif untuk memberikan kebaikan, dan memang itulah ajaran dari kita Nabi Muhammad SAW yang terus diturunkan kepada Mbah Hashim dan kepada kita semua. Mudah-mudahan ingin membuat gembira Mbah Hashim Asy'ari kepada kita semua. Amin. Ya Allah. Oleh karena itu Allah tidak tutup mata dan tidak tinggal diam. Terus diturahkan rahmatnya, berkahnya, rizkinya kepada Jakarta Barat. Wabil khusus kepada seluruh donatur dan dermawan dan juga LPNU yang sudah memberikan sumbangsi kepada kita semua. Semoga ini menjadi modal kita di mata Allah kelengan akhirat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk ya. Iya. Ada lagi. Yang kedua, pergerakan kita tentunya kalau bukan didasari, dilandasi karena Allah, tentu kita mager, malas gerak. Kenapa? Dasarnya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah inspirasi terutama buat saya pribadi dan juga buat kita semua. Semoga semua pengurus PCNU, lembaga dan bandungnya
mendapatkan kesehatan walafiat. Amin. Dan semua acara yang diusung mendapatkan keberkahan dan kelancaran. Amin. Tentunya mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib min ghairi ta'ib. Ya, mudah-mudahan segala apa yang kita upayakan, juga kegiatan kita ke depan seperti vaksin booster, juga sosialisasi tentang DKM Masjid, ya, Amil Masjid bersama 3 lembaga PCNU berjalan dengan lancar. Yang ketiga, tentunya inilah amalan-amalan para wali Allah, di antaranya amalan-amalan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu adalah mut'imul ji'an, yaitu ngasih makan orang yang sedang menahan lapar. Itu amalan yang dirindukan oleh surga. Kalau amalan itu saja dirindukan oleh surga, bagaimana kita pelakunya? Pelaku yang memberikan semua yang lalu lalang atau yang lewat di PCNU dengan berbagi takjil. Mudah-mudahan ini menjadi kartis buat kita, dimudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Dan yang kedua, kerinduan surga kepada kita tentunya adalah dengan membaca Al-Quran, tahlil Quran, yaitu tadarus. Dan yang terakhir yaitu menjadi kunci atau menjadi penggembira yang dirindukan oleh surga adalah kita orang yang berpuasa itu berharap mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para kiai juga para sahabat lembaga dan banom, kesempatan yang berbahagia ini sambil menunggu beduk waktu maghrib, maka sudah tiba. Karena memang Rasulullah bersabda bahwa wali shaimin farhatani. Bagi orang yang puasa hanya ada 2 kebahagiaan. Yang pertama nungguin beduk ketika berbuka. Yang kedua yaitu nanti ketika kita berhadap atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa anta radin, dan kita berharap dengan doa semoga Allah wa anta radin anna, ridho kepada kita ketika kita di padang mahsyar, kita menghadap Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Itu 2 poin yang sangat dinanti oleh orang berpuasa. Pertama, nunggu beduk. Yang kedua, bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah ridho kepada kita. Dan poin dalam buka bersama ini tentunya apa yang kita curahkan, tenaga, pikiran, ide, kreasi, juga makanan, itu sebuah upaya dan daya yang Allah berikan dengan jalan taufik hidayahnya. Karena kita orang pilihan. Dan inilah kebahagiaan yang pertama kita. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.